seorang filsuf. Jadi yang tadi Bapak bilang nggak berarti semua aliran teologi yang bertentangan sama Al-Ghazali itu dianggap sesat. Nah, Al-Ghazali kan seorang filsuf ya, yang pastinya udah mateng lah ilmunya. Tapi kok dia bisa nggak nganggep sesat aliran-aliran yang lain. Bahkan saya sebagai pembaca awam aja gitu, kadang masih ada bias ketika membaca, suka nyalah-nyalahin gitu, ini salah nih, ini salah. Nah, gimana bisa seorang Imam Ghazali atau filsuf-filsuf yang lain itu bisa nggak menganggap sesat aliran yang lain gitu, Pak? Pertama, karena beliau sadar kompleksitas. Oke, beliau sadar kompleksitas. Ini kelihatan banget dalam masalah takdir, dalam masalah kasab itu. Ini beliau akui di mana di dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad itu, dan nama Al-Iqtisad itu sendiri, eh, moderasi dalam kepercayaan itu kalau tidak salah ya secara eksplisit beliau sebut dalam kasus takdir itu, takdir Tuhan dan kebebasan manusia itu. Beliau mengaku ini masalah rumit ya. Ini masalah rumit, tetapi posisi yang mazhab yang sampai ke kita sekarang, yang kanan bermasalah, yang kiri bermasalah. Maka mau nggak mau sekarang kita cari yang tengah aja, lebih selamat kata beliau. Ya. Kalau bilang eh, manusia menciptakan perbuatannya nanti malah kayak apa menandingi Tuhan sebagai pencipta. Tapi kalau manusia sepenuhnya ditakdirkan oleh Tuhan, manusia nggak punya ruang, nggak punya peran sama sekali dalam perbuatannya, nanti manusia jadi apa moralitas jadi nggak masuk akal gitu, ya nggak? Moralitas jadi nggak masuk akal. Ini posisi yang rumit kata Imam Ghazali, maka kemudian beliau pilih dua-duanya. Oke. Meskipun kemudian terkesan agak paradoks ya. Al-Iqtisad dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau di Ihya beliau kemudian bilang bahwa al-insanu majburun alal ikhtiyar, yang kalau di ya apa kalau di Mozali ya manusia itu dipaksa bebas, ya, majburun alal ikhtiyar. Nah, kalau di bahasa Sartre nanti manusia dikutuk bebas. Nah, karena nggak ada Tuhan, jadi dikutuk kalau bahasa kalau bahasa Ghazali, manusia itu diciptakan atau dipaksa bebas. Nah, jadi satu itu beliau sadar kompleksitas. Yang kedua, beliau juga sadar bahwa kasih sayang Tuhan itu luas. Nah, itu jangan lupa tuh. Oke. Masalahnya sendiri kompleks, pikiran manusia juga terbatas. Ya, ada tiga hal nih. Dan kasih sayang Tuhan luas. Dah. Ya. Nah, makanya apa sejauh aku baca ya sampai sekarang aku nggak menemukan Imam Ghazali melaknat misalnya. Kayak di Asy'ariyah belakangan nanti ya, qabbahahumullah, lalu semoga Allah memburuk-burukan mereka, semoga Allah melaknat mereka gitu, nggak ada ya. Ya aku nggak ada di Imam Ghazali, nggak ada gitu ya. Ya, Sufi yang teolog pada umumnya gitu, nggak, mereka nggak kayak eh, nggak baper lah gitu ya, nggak baper bahwa diskusi-diskusi aja gitu tuh nggak baper gitu. Tiga hal itu yang perlu ini kan ya saat bahas tentang eh, apa mazhab-mazhab dan seterusnya ya. Pak, Ya, silakan. ini Pak, kan beberapa lalu kan udah dibahaskan mengenai forma, misal eh, ada forma Mu'tazilah untuk mengenal Tuhan gitu. Formanya masing-masing gitu, ada Asy'ari, terus ada Wahabi lah gitu. Dengan macam-macam forma itu untuk sampai ke Tuhan gitu. Nah, mungkinkah gitu Pak, bagi salah satu golongan yang tadi disebut sama Ghazali yang dia kurang mentransendensikan Tuhan itu untuk sampai
melalui forma itu gitu. Kayak kasus tadi menyerupakan Tuhan gitu dengan jism atau benda gitu. Itu tuh sampai ke Tuhan gitu. Itu mungkinkah gitu? Eh, itu gimana sih ya? Ya kalau jawaban guyonnya sejauh ini kayaknya dari mazhab Salafi belum ada wali sih ya. Sejauh ini wali ya kalau nggak Asy'ari ya Akbari gitu ya. Maturidi paling ya, wali-wali itu. Minimal fondasinya itu minimal. Ya. Ya, meskipun para sufi sendiri nanti juga tidak terkungkung di Asy'ari ya, mereka naik dari situ. Ya. Nah, gimana ya? Yang lucu kan kasusnya itu ceritanya. Aku dengar ini dari mana aku baca apa gimana ya aku lupa ya. Syekh Abdul Halim Mahmud, dulu rektor Syekhul Azhar ya, Syekhul Azhar sekitar tahun 70-an ya, gurunya Pak Kures. Ya. Nah, Syekh Abdul Halim Mahmud ini dia apa dapat doktoralnya di Sorbonne. Beliau seorang mursyid Syadziliyah. Nah, tapi beliau eh, ya berkawan baik lah ya dengan para ulama-ulama Salafi, Wahabi, apa Arab Saudi. Nah, suatu saat di suatu konferensi internasional apalagi itu beliau ketemu kalau nggak salah sama Syekh Utsaimin kalau nggak salah, ya Syekh Utsaimin. Nah, Syekh Abdul Halim ini terkenal suka kholwat atau apa nulis buku di kuburannya Syekh Ahmad Al-Badawi, ya Syekh Ahmad Al-Badawi. Nah, kemudian Syekh Utsaimin itu memperingatkan, ya Syekh Abdul Halim, nggak usah anu gitu. Kalau mau khalwat-khalwat aja di rumah, wiritan di rumah, ngapain di kuburan gitu. Ngapain kamu doa di kuburan juga, itu Syekh Ahmad Badawi udah nggak denger gitu. Nggak denger yang kamu ini, ngapain kamu khalwat di kuburan apa macam-macam gitu. Ya, Syekh Abdul Halim biasa aja ya kan. Udah nggak ketemu pun karena masih mendengar Syekh Abdul Halim sering ke kuburan itu sampai dikirimin surat. Ya, Syekh Utsaimin sampai berkirim surat ya, ke Syekh Abdul Halim Mahmud itu berkirim surat apa nggak usah ini lagi itu syirik lah apalah macam-macam lah gitu. Nah, anehnya Syekh Abdul Halim nggak pernah ngebales suratnya itu. Eh, nggak pernah ngebales. Nah, suatu saat di konferensi ketemu lagi. Syekh, aku kirim surat nyampe kan kata Syekh Utsaimin. Surat apa ya itu soal kamu, aku bilang kamu nggak usah ziarah-ziarah ke makam-makam wali lah ngapain gitu. Oh ya nyampe suratnya kata Syekh Abdul Halim. Terus kenapa nggak dibales? Kata Syekh Utsaimin lagi ya. Terus kenapa nggak dibales? Kata Syekh Abdul Halim, iya Syekh Ahmad Badawi ngelarang aku ngebales katanya. Kata Syekh Badawi ke aku nggak usah balas sudah biarin aja gitu. Nah itu menarik tuh. Aku nggak tahu ceritanya benar apa enggak ya. Tapi ada ada poin yang berkaitan dengan itu kalau di dalam apa di Ihya ya. Di Ihya di kitab Ajaibil Qalb itu Imam Ghazali menyebut beberapa hal yang bisa menghijab kalbu dari pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai Tuhan. Nah, di antaranya ya selain pemahaman yang keliru ya selain akidah yang keliru ya karena ibaratnya begini gimana ya? Jadi antara kepercayaan yang benar, akidah yang benar dengan kasyaf itu bukan beda konten tapi beda penjelasan, beda tingkat kejelasan aja. Bukan beda konten ya. Oke. Bukan beda konten, tapi beda kejelasan kok. Contoh yang Imam Ghazali berikan tuh kayak gini. Kalau misalnya kalian baru lagi ya malam lah ya misalnya ngelihat orang dari kejauhan pas lagi malam lagi gelap, kok kayak ada orang ya itu laki apa perempuan ya gitu. Nggak jelas. Tapi kalian yakin bahwa ada orang di situ. Oke nggak? Begitu makin mendekat makin jelas, makin dekat makin jelas, makin dekat makin jelas, makin dekat makin jelas. Oh ternyata adikmu sendiri misalnya.
Oke nggak? Nah, akidah itu ibarat tadi saat masih jauh itu kok kayaknya begitu ya gitu. Tapi kamu benar ada orang di sana benar. Tapi kamu belum tahu siapa ini. Belum lagi sampai tahu sifatnya, tahu kebiasaannya belum. Oke nggak? Nah, kalian melihatnya masih di dalam remang-remang. Oke nggak? Kalian tahu tapi dalam remang-remang. Nah, oke nggak? Kalau di bahasanya Free One itu namanya eh, dia bikin istilah menarik banget antara dark luminosity and luminous darkness. Nah, kalau nggak salah yang untuk yang awam akidah itu yang ini luminous darkness, kegelapan yang bercahaya. Gelap tapi kalian ngelihat sesuatu gitu. Nah, itu level akidah. Nah, begitu kemudian mendekat, 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 oh ternyata jelas banget. Oh, itu kan adikku sendiri. Aku tahu kebiasaannya apa macam-macam. Sampai ya detail banget kita tahunya. Dan makin dan bukan cuma detail tapi jauh juga apa jelas juga gitu. Ngerti ya? Nah, ya atau kalau kalian nonton video YouTube antara yang video yang resolusinya cuma 240 nonton film misalnya ya enggak antara yang 240 dengan yang 5000 misalnya ya enggak. Nah, antara foto yang resolusinya cuman berapa piksel ya enggak dengan fotonya apa James Webb misalnya. Oh, itu kan enggak teleskop James Webb gitu. Itu kan beda resolusi, beda kejelasan. Nah, ibaratnya kayak gitu. Tapi sekali lagi kontennya sama tapi tingkat kejelasannya beda. Oke enggak? Nah, sekarang itu berarti apa? Itu berarti syarat untuk mendapat kasyaf itu kepercayaannya harus benar dulu. Oke enggak? Nah, kalau kepercayaannya udah keliru dari awal ya dia nggak dapat ke atas gitu. Dia udah melenceng dari ininya. Oke. Karena balik lagi perbedaan antara yang non kasyaf dengan yang kasyaf itu pengetahuan intelektual dengan pengetahuan kasyaf itu adalah tingkat kejelasan, bukan konten. Ya perkara nanti ternyata tingkat kejelasan nambahin konten atau lebih dalam lagi ya itu hal lain. Yang pasti kontennya secara garis besar sama. Oke, itu satu. Dua, penyebab orang di antaranya susah kasar itu kata Imam Ghazali, orangnya fanatik, taasub, kaku gitu. Oke nggak? Hatinya udah kaku duluan. Nah, jadi susah mau berpaling, mau melihat gini, balik lagi. eh Ya, kebenaran tidak terbatas ya. Ilmunya Tuhan nggak terbatas tentu saja. Jadi kalau ta'asub, dia hanya mandek di satu posisi aja, di satu perspektif aja. Enggak, 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 pokoknya PMII yang benar gitu. Dia nggak mau terima perspektif lain gitu. Enggak, pokoknya pokoknya Asy'ariyah yang benar gitu. Mu'tazilah enggak gitu. Nah, enggak Imam Ghazali enggak membuka kemungkinan Mu'tazilah ada benarnya, filsuf juga beliau terima sebagiannya. Oke enggak? Bukan, ini bukan cuma kasih sayang Allah yang luas, ilmunya juga gitu. Tidak terbatas. Oke. Nah, itu eh, ya gitu kira-kira Ashraf ya. Makanya pada umumnya para sufi yang sunni ya biasanya menyarankan menyarankan bagi para salik itu belajar akidah dulu ya, belajar akidah dulu. Tapi ya sama kayak Imam Ghazali bilang di ya yang dulu kita baca akidah zahir dulu, oke? Belajar akidah zahir dulu. Nah, nanti kemudian akidah zahir itu dijadikan bekal untuk perjalanan baru mungkin mendalam dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini udah jam 9 lewat.
Eh, masih mau dengerin filsafat nggak? Oke, dikit ya, sehalaman aja, sabar ya. Oke. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan lalu saya sudah mulai bahas tentang konsep wujud dalam tradisi Akbari ya. Yang saya tekankan pertama adalah bahwa wujud tanpa batasan, wujud yang tidak terbatas atau la ta'ayun, itulah Tuhan. Oke, itulah Tuhan. Nah, sekarang untuk menjelaskan apa artinya tanpa batasan ini. Nah, ini dibanding yang sebelum-sebelumnya, saya merasa dialog yang sekarang ini agak lebih detail dan mungkin juga pelan-pelan ya. Nah, masalahnya kadang pengalamanku ya sama Pak Faris dulu, makin diperjelas, makin pelan-pelan itu kadang orang malah makin bingung ya. Nah, tapi sebenarnya kalau orang awam bingung ya, itu bagus sebenarnya. Ketimbang dia merasa paham, itu lebih bahaya sebenarnya sih. Oke, apapun sekarang saya mencoba mendetailkan ya, lebih mendetailkan apa artinya wujud tanpa batasan. Ya, tapi saya pakai analogi dulu mengenai apa arti wujud tanpa batasan nanti dulu pekan depan mungkin ya. Sekarang saya mau pakai analogi dulu ya. eh Ingat yang mau dianalogikan nanti adalah apa? Bahwa wujud Tuhan atau wujud yang tidak terbatas, wujud yang sejati itulah Tuhan. Oke. Nah, sekarang saya mau mencontohkan dengan kursi ya. Nah, baiklah coba. Oh ya ini ya, Hakim ya. Bisakah dijelaskan lagi guru apa artinya tanpa batasan? Guru, baiklah, coba kamu pikirkan mana di antara kata-kata ini atau term-term ini yang cakupannya lebih luas dan mana yang lebih sempit. Ya, kursi, kursi kayu, dan kursi kayu hitam. Ya, kalau di logika ini ya, hukum intensi dan ekstensi ya. Ya, hukum apa tasawur dan misdak. Kalau di apa di logika. Oke, kata Hakim menganalisis ya. Kursi kayu hitam itu paling sempit cakupannya. Oke nggak? Yang paling sempit cakupannya. Kursi kayu lebih luas karena bisa mencakup kursi kayu yang berwarna selain hitam. Oke nggak? Kursi kayu yang berwarna coklat, berwarna merah, berwarna kuning, berwarna biru, masuk semuanya. Kalau yang kursi kayu hitam ini batasannya eh, ya setidaknya dalam konteks kursi dia batasannya dua. Satu bahan kayu, dua warna hitam. Kalau kursi kayu ini batasannya cuma satu aja bahan. Jadi batasannya lebih apa? Dia sedikit, ya, cuma satu. Di sini batasannya dua nih kayu hitam. Maka semakin terbatas, makin sempit. Ya nggak? Nah, di sini kursi kayu itu lebih luas karena bisa mencakup kursi kayu yang berwarna selain hitam. Dan kursi tanpa batasan warna dan tanpa batasan bahan, oke nggak? Itu lebih umum. Kenapa? Karena mencakup kursi dari bahan apapun dan berwarna apapun. Oke nggak? Nah, sekarang guru ya. Dengan kata lain, kursi kayu hitam adalah yang paling terbatas di antara ketiganya, sedangkan kursi kayu tetap terbatas pada dirinya karena ada kayunya ini. Ya.
ada syarat kayunya ini, tetapi sudah kurang terbatas ya dibandingkan kursi kayu hitam. Udah kurang batasannya karena kalau tadi batasannya 2, oke kan? Nah, sekarang di sini batasannya cuma 1, kayu aja ya. Dan kursi paling tidak terbatas daripada keduanya. Kenapa? Karena di kursi ini nggak ada batasannya. Nggak ada batasan bahan, tidak ada batasan apa? Warna. Oke nggak? Oke, aku tambahin ya. Batasan 2 ya. Jadi, kursi kayu hitam paling sempit cakupannya karena dia punya 2 batasan. Batasan apa? Bahan, kurung kayu, dan warna hitam. Oke nggak? Nah, kemudian ini aku bukan tukang kayu ya. Ini contoh aja ya. Kalau aku tukang kayu, mungkin aku bisa jadi presiden ya. Tapi sayang aku bukan tukang kayu. Kursi kayu lebih luas karena bisa mencakup kursi kayu yang berwarna selain hitam ya. Dia nggak punya batasan warna. Dan kursi lebih umum karena mencakup kursi dari bahan apapun dan berwarna apapun. Oke. Kemudian Sofia dengan kata lain lagi, kursi kayu hitam paling banyak batasannya. Oke nggak? Nah, eh, paling banyak batasannya yaitu bahan dan balik lagi ya, bahan dan warna. Tetapi paling sedikit cakupannya. Persis gara-gara batasannya banyak itu. Oke nggak? Persis gara-gara batasannya banyak itu. Nah, kursi paling sedikit batasannya dan paling banyak cakupannya. Dan kursi kayu berada di tengah-tengah. Oke nggak? Oke, guru. Betul, itu pokok pertama terkait batasan. Sekarang aku mau mengenalkan pokok kedua. Perhatikan lebih jauh lagi ya. Kita sudah sepakat bahwa kursi, eh, ini gampangannya yang tadi itu kalau mau dibuat lingkaran, lingkarannya kursi itu yang paling luas kan ya. Nah, kemudian kursi kayu di dalamnya, kursi kayu hitam di dalamnya lagi, ya enggak? Nah, kalau mau dibuat 3, tadi mau buat cuman lupa ya. Udah kadung mau nyuapin anak tadi. Oke. Kita sudah sepakat bahwa kursi lebih luas cakupannya daripada kursi kayu, sedangkan kursi kayu lebih luas cakupannya daripada kursi kayu hitam. Nah, sekarang, di saat aku menunjuk kepada cakupan kursi kayu hitam, apakah cakupan kursi berkurang? Oke, enggak? Maksudnya begini, kalau aku menunjuk, ini kan ada anggota, ini kan ada kursi-kursi kayu berwarna hitam. Nah, apakah dengan begitu berarti cakupan kata kursi berkurang? Kalau misalnya, ya, misalnya polisi, ya, polisi dapat jatah MBG 1.500 SPBG, ya nggak? Nah, makin banyak jatahnya, itu mengurangi jatah PBNU nggak? Mengurangi, mengurangi otomatis, ya nggak? Ya, karena ya gitu rebutan jadinya ya. Kalau itu dalam hal itu mengurangi, ya. Atau yang contoh yang kurang tendensius ya, kurang tendensius tetapi lebih agak sadar, membuat sadar akan penderitaan ya. Ini contoh lain ya. Duit di rekening kita sudah terbatas jelas, ada cakupannya, oke nggak? Nah, sekian ratus ribu misalnya. Kemudian aku ambil 200.000, nah, berkurang pasti kan? Yang duit di rekening kan jadi berkurang. Ada duit di rekening dan duit di luar rekening ya nggak? Yang satu diambil dari situ, yang tadinya adalah bagian,
Oke enggak? Yang tadinya, oke, misalnya di rekening ada 500, kemudian aku ambil 200. 200 ini tadinya adalah bagian dari yang 500, ya enggak? Tapi kemudian aku ambil, ya maka tentu berkurang dong. Gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kasus ini? Cakupan kursi ya tidak berkurang dong. Ya. Nah, kata si hakim, ya agaknya tidak, ya, tidak berkurang. Jadi, kata si guru, cakupannya tetap seperti sedia kala, tidak berubah sama sekali. Betul. Ya, mengapa? Karena ya sejauh yang terpikir olehku, kata hakimnya, cakupan kursi memang tidak berkurang gara-gara ada kursi kayu hitam. Ya memang nggak berkurang kok. Ya, ya itu memang benar ya. Nah, cuman kamu baru mengulang pokok yang mau saya tanyakan. Gitu. Karena pertanyaan guru kemudian apa? Mengapa? Apa sebabnya? Mengapa kok gitu? Kenapa nggak berkurang? Ya, maksud saya, mengapa cakupan kursi kayu hitam tidak mengurangi cakupan kursi? Mengapa? Oke, mengapa? Baiklah, saya coba lagi kata hakim, semoga kali ini tepat. Ya. Karena batasan kayu dan hitam hanya ada atau mengena pada kursi kayu hitam, bukan pada kursi itu sendiri. Oke nggak? Nah ini tukang kayu aja nggak ngerti ini. Susah nih. Mas, kata tukang kayu, mas, kalau aku suruh bikin kursi kayu 1000, aku sanggup mas. Gitu. Tapi aku suruh mahamin ini apaan sih gitu ya. Perhatikan, batasan kayu dan hitam itu adanya di mana? Di kursi, sejauh dia kursi atau di kursi kayu yang berwarna hitam. Ya jelas lah di kursi kayu yang berwarna hitam. Oke nggak? Tidak salah lagi kata guru. Betul. Pelajaran metafisikanya apa? Ini dia. Ini moral of the story ini ya. Pembatasan hanya terjadi pada yang terbatas, bukan pada yang tidak terbatas. Oke? Nah, kalau di bahasa para sufi nanti, Tuhan di saat dia bermanifestasi, dia tidak berkurang sedikit pun. Persis karena yang batas itu ada di mana? Jadi yang terbatas. Oke nggak? Bukan Tuhan kemudian menjadi terbatas dengan dia bermanifestasi. Bukan. Batas itu ada di mana? Jadi manifestasinya, bukan di Tuhannya. Oke nggak? Nah ini penting nanti saat masalah apa? Masalah transendensi dan imanensi, hubungan antara Tuhan dan alam. Ya, ya. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu gimana-gimana ya, tapi jangan lupa di abad 16-17 di Aceh, murid-muridnya Hamzah Fansuri itu dihukum mati gara-gara masalah ini nih. Nuruddin Arandiri berfatwa begitu, ya nggak? Oke. Dan juga nanti di antara kalau di konteks tasawuf ini nilai pentingnya ada di antaranya di hikam ya. Eh, orang kalau misalnya saat wirid apa macam-macam ya udah ngelihat apa gitu, udah ngelihat matahari terang banget gitu ya. Kemudian dia ngerasa sampai kata apa kata bin Athaillah, Mas jangan buru-buru Mas gitu. Tuhan tidak terbatas. Selagi kamu masih ngelihat form, ngelihat matahari, itu batas tuh. Terbatas tuh. Oke nggak? Nah, kalau di contoh tadi ngelihat orang itu lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, tetap aja ada forma orang. Oke nggak? Ingat ya, wujud Tuhan itu yang tidak terbatas, mutlak, absolut, nirbatas. Nah, pembatasan hanya terjadi pada yang terbatas. Nah, karena itu, dengan
tampil dengan bermanifestasi di dalam yang terbatas, Tuhan nggak berkurang. Oke nggak? Tuhan nggak berkurang. Nah, kursi yang dalam contoh kita ini adalah yang paling tidak tidak berbatas, ya tidak berkurang gara-gara batasan mengena kepada kursi kayu hitam. Oke nggak? Nah, artinya apa dia, si kursi mutlak itu, dia tidak berubah sepenuhnya menjadi kursi kayu hitam. Oke nggak? Kata Sofia sepintas ini mudah, tapi seperti agak ya, membingungkan. Hayron. Nah, ini kalau dikatanya apa Martin Link, Syekh Sirajuddin Abu Bakar seperti agak sulit. Nah, ini makom ka'anna ini. Kok kayaknya begini tapi bukan begitu gitu. Ya. Nah, tasawuf itu memang ada gitu-gitunya. Ya. Eh, kalau kata orang Jawa, ngono yo ngono, mung yo ora ngono. Nah, di sini paradoksnya nanti di sini. Oke, saya harap kalian akan makin memahaminya seiring waktu. Sekarang pokok ketiga yang sebenarnya cukup jelas ya. Jangan lupa, kursi itu sendiri pada dasarnya juga batasan. Oke, dalam contoh kita ini, kursi itu juga batasan. Maksudnya, ya kursi itu forma atau rupa tertentu yang berbeda dari misalnya apa? Meja. Jadi, kursi bukan meja. Yang berarti, meja berada di luar cakupan kursi dan begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, kata si Hakim, jadi selagi sesuatu masih bisa dinegasikan dari sesuatu yang lain, dia terbatas. Tepat. Itu ukuran terbatas. Oke. Itu di antara ukuran apa? Keterbatasan. Bahwa sesuatu masih bisa dinegasikan dari yang lain. Ini A bukan B gitu. Itu berarti A dan B sama-sama terbatas. Oke. Nah, dan jelas masih apa dari kursi ya masih bisa dinegasikan banyak sekali entitas yang sama terbatasnya. Meja, gelas, asbak dan sebagainya. Oke, nggak? Nah, itu berarti apa? Dari yang tidak terbatas tidak bisa dinegasikan apapun. Ya. Dari yang tidak terbatas ya iyalah, karena tidak terbatas. Ya. Dari yang tidak terbatas, tak ada apapun yang bisa dinegasikan. Ini bahasa logikanya. Kalau bahasa Qurannya, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap di wajah Tuhan. Ya. Kalau bahasa Qurannya ya kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segalanya ya binasa illa wajhahu selain wajahnya. Oke. Nah, sekarang berbekal analogi tersebut, ya, hmm, terapkan cara pikir yang sama kepada berikut ini. Realitas realitas eksistensi pikiran, dan realitas eksistensi di luar pikiran. Ini PR. Hmm, PR ya kayaknya. Kayaknya nggak enak kalau belajar filsafat nggak ada PR gimana sih? Oke, demikian. Apakah ada pertanyaan? Nah, Pak, Ya, berarti satu objek yang satu objek gitu yang misal kita ketahui itu semakin diabstraksi, semakin batasannya berkurang ya, Pak? ya, persis abstraksi itu kan menghilangkan batasan-batasan. Nah, tapi kalau di konteks ini, di konteks wujud yang real ini bukan abstraksi dalam arti itu ya, bukan bukan abstraksi logis ya. Ya,
Ini bukan abstraksi logis. Kalau prosesnya ya memang abstraksi logis ya. Analoginya ini sebenarnya analogi dengan apa? Dengan abstraksi logis. Nah, tapi ini ya kalau bisa boleh di ini kan ya. Ini ada analogi juga, tapi kebalik ya. Kalau dari realitas empiris kita abstraksikan, 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 maka kita dapat apa? Konsep abstrak ya nggak? Nah, tapi para sufi nanti bakal bilang dari realitas kita ini, kalau kita melakukan abstraksi wujud dalam satu arti, oke nggak? Abstraksi sufi, suluk, 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 suluk itu, oke. Kalau di konteks konsep namanya abstraksi, kalau di konteks tasawuf namanya suluk, yang sebenarnya itu mirip-mirip karena tazkiyah juga, istilahnya sama, tazkiyah pembersihan, oke nggak? Kalau di abstraksi pembersihan aksiden, 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 aksiden sampai kita dapat esensi abstrak, oke nggak? Kalau di suluk apa? Dapat yang ada apa? Pembersihan batasan, 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 batasan yang didapat nanti bukan wujud yang abstrak, tapi justru wujud yang makin konkret, yang makin real, lebih lebih tepat lagi makin real gitu. Paradoks, oke nggak? Nah, ya balik lagi kan, kalau di bahasa Imam Ghazali di Miskat gitu ya, apa min huna taroqqal arifun, dari sini para arif menaik dari mana? Min hadidil majas, dari lereng majas. Nah, jadi realitas yang di bawah ini metafor, bayangan aja, ya kan? Nah, mereka menaik ila yafa ila hakikoh, ke puncak hakikat, ya kan? Nah, kalau tadi kan yang abstraksi logis itu, yang konkret itu yang real, dapat yang abstrak kurang real, ya enggak? Nah, kalau abstraksi logis itu. Nah, tapi kalau suluk enggak. Karena kalau di suluk, di atas tasawuf, yang di bawah ini justru tidak real katakanlah atau kurang real. Nah, begitu sampai ke yafa'il haqiqah, ke puncak hakikat itu justru makin real. Falam yarau illa wahidan. Nah, di puncak itu mereka melihat hanya satu. Nah, dan seterusnya. Analoginya begitu, tapi kebalik gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ini Ustaz Taufik kayaknya baru pulang ngimamin terawih kayaknya. Baru sampai nih Pak. Oke, kalau nggak ada cukup demikian dulu ya. Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan di pekan depan apa macam silahkan ya. Nyantai aja. Oke baik, kalau nggak ada pertanyaan demikian, sampai jumpa pekan depannya. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya.